Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita buka Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia disisa? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema garam dan terang dunia. Terang dan garam tidak dapat dipisahkan dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sebagai terang dunia yang melambangkan kita harus menyala, memberikan terang bagi dunia ini sehingga kegelapan tidak dapat menguasai dunia ini. Dan berikutnya kita juga dikatakan sebagai garam dunia yang menggarami dunia yang penuh dengan kebusukan. Nah, saudara, itulah sebabnya penting sekali kita memahami apa artinya hidup kita percaya pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, garam selain sebagai bahan pengawet, garam juga memiliki banyak manfaat. Garam itu manfaatnya adalah membantu sistem pencernaan kita supaya lebih baik. Nah, pencernaan kita kalau tidak beres, kita bernafas pun atau berbicara dengan orang, kenapa suka kecium bau yang tidak enak? Karena pencernaan kita mungkin terganggu. Nah, kita perlu ada garam, tapi tidak boleh juga kelebihan. Secukupnya saja lewat makanan. Garam sebagai merangsang enzim kita supaya dia menetralisirkan agar pencernaan kita bekerja dengan baik. Garam juga dapat membantu kita mencernakan setiap protein yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengambil garam dan terang sebagai contoh identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita pikir-pikir, garam adalah kebutuhan dapur yang sangat murah. Murah sekali kan? Garam sangat murah. Tapi kenapa Yesus ambil contoh garam? Karena pada waktu itu garam memang tidak ada harganya. Garam tidak dilirik sebagai suatu hal yang dapat menghasilkan uang pada saat itu. Garam ini kalau dibilang dia paling bawah sekali, sehingga orang tidak melihat tentang fungsi daripada garam ini. Jadi garam adalah kebutuhan dapur yang sangat murah harganya. Tapi Yesus pakai garam ini untuk memberikan penjelasan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya lihat bahwa kalau garam itu tidak punya nilai, tetapi Yesus
mengambil contoh garam itu, sesuatu yang tidak dianggap orang. Ternyata kehidupan kita mungkin ya, di hadapan orang boleh kita tidak ada nilai, tapi di hadapan Tuhan kita sangat bernilai. Makanya ada firman Tuhan berkata, berharga kematian orang yang percaya pada Tuhan. Kenapa dibilang berharga kematian orang yang percaya pada Tuhan? Karena orang yang mati pun kalau dia tidak percaya sama Tuhan, walaupun dia orang kaya, walaupun petinya ratusan juta, walaupun pemakamannya, walaupun kuburannya begitu megah, kalau dia tidak percaya sama Tuhan, tidak ada nilai dan tidak berharga, saudara. Jadi betapa pentingnya harga kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengambil kita dari lumpur dosa. Dia ambil kita untuk dibersihkan, untuk dijadikan anak-anak terang. Dia jadikan kita sesuatu yang sangat berarti. Itu harga di sana. Harga itu bukan letak pada sesuatu yang kita miliki. Garam adalah sesuatu yang pertama, dia dapat dilihat, tetapi ketika dimasukkan ke dalam makanan, dimasukkan ke dalam adonan, kita mau masak, itu garam sudah tidak kelihatan. Betul ya? Waktu kita mau masak, ambil garam. Garam itu kelihatan. Tapi pada waktu dimasukkan, dia larut, tidak kelihatan itu garam. Tetapi garam itu memberi rasa, sekalipun tidak dapat dilihat lagi. Mereka dapat merasakan itu, kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Garam ini, dia tidak mau menonjolkan dirinya sendiri, tapi dia rela larut. Dan garam ini memberikan dampak, memberikan rasa. Kalau kita makan tanpa garam, wah ini ada kurang. Apa ya? Kayaknya garamnya ini kurang. Ibu-ibu kalau masak suka tanya kepada kita suami atau kepada anak-anak, coba rasa dulu itu makanan, keasinan enggak? Kita rasa, kayaknya kurang, tambah dikit aja. Kalau tambah terlalu banyak, keasinan. Waktu kita rasa kita menikmati enaknya makanan itu, garam tidak pernah bilang, itu karena saya. Karena dia dilarutkan di situ. Ternyata nggak perlu kita untuk bilang, saya paling hebat, saya begini, saya yang memberikan ini itu. Nggak perlu ternyata. Karena yang kita perlu adalah penilaian daripada Tuhan. Makanya pada waktu anak-anak Isai itu, Samuel disuruh Tuhan untuk datang mengurapi salah satu anak Isai. Samuel pikir ini mereka anak-anak Isai ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini yang akan terpilih jadi raja. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, kamu melihat apa yang kamu lihat dengan mata, tapi aku melihat dari hati. Tuhan tidak lihat dari penampilan kita, tapi Tuhan lebih melihat kepada hati kita. Tadi cerita Saudara Irfan itu bicara tentang ketulusan. Ada banyak orang, dia ingin raih, dapatkan sesuatu, dia ingin dapatkan posisi raja, apapun ditabrak sama dia. Betul ya? Jagung itu kan padahal sudah mati, memang gak bisa itu bertumbuh. Tapi dengan berbagai cara, posisi ini harus kita dapat.
Kita harus buat bagaimana sampai ini bisa bertumbuh jagung. Tapi seorang anak, dia tidak ngerti. Kenapa ini memang tidak bisa? Di sanalah kelihatan. Saya mau katakan, kita tidak perlu cari pembelaan orang, tidak perlu mempromosikan diri kita sendiri. Satu saat kalau sudah waktunya, promosi itu datang daripada Tuhan. Jangan pernah takut. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam kuliah, satu saat Tuhan akan munculkan. Saya mengingat waktu William juga ini di Wikrama, guru-guru, murid paling banyak mereka di sini. Nanti Cia kalau lolos di situ, pasti kamu akan tahu di sana. Tapi kami suka bilang sama William, berdoa aja sama Tuhan. Walaupun itu ribuan murid di situ, kalau kamu takut Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong kamu. Dari angkatan dia, dari pertama, kedua, selalu bidang IT bikin perlombaan. William termasuk salah satu yang ditarik terus. Dari ribuan loh orang. Dari orang yang menganggap, dia kan Kristen, dia kan bukan dengan kita. Tapi kalau sudah waktunya, kalau Tuhan angkat itu, nggak ada yang dapat tahan itu. Ribuan orang loh, di Wikrama itu ribuan orang. Beberapa kali dia ikut pertandingan, selalu William harus masuk di tim itu, harus masuk. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, harus masuk di sini. Itu Tuhan. Iya, pertama-tama dia disisihkan di situ. Tapi puji Tuhan dengan skill yang ada, kemampuan yang ada. Maka saya suka ngotot sama dia. Kamu harus lebih dari orang lain. Sekarang ada internet di rumah. Semua itu ada di dunia internet. Anak-anak, kalian yang sekolah, kuliah, pergunakan itu dengan sebaik-baik. Prinsip hidup kita yang percaya sama Tuhan, kita ini harusnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita yang harus mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Kita baca Roma 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi, tetapi sehingga Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita yang harus memberikan pengaruh, bukan dunia ini yang memberikan pengaruh sama kita. Kita yang harus mempengaruhi. Orang dunia jalannya lain. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Orang dunia punya jalan sendiri. Kita nggak boleh. Karena kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada kita akan menerima balasan. Lihat, siapa meremehkan firman Tuhan? Kalau dia meremehkan, maka hati-hati. Siapa meremehkan firman Tuhan, apa? Dia akan apa? Menanggung akibatnya. Dia akan tanggung akibatnya. Mau coba, silakan. Siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Pilihan itu ada dua. Saudara mau meremehkan firman atau mau taat pada firman? 3-4 tahun lalu
Ada orang yang pernah kita katakan, ayo Pak ke gereja. Tapi karena merasa kuat, waktu saya datang di rumahnya, oh Pak Yohanes, firman Tuhan begini. Jadi firman itu tidak masuk di otak dia. Saya injakin kaki di rumahnya bersama dengan istri, saya bilang, sudah, cukup. Ini kedatangan kita yang terakhir. Saya cuma ajak dia ke gereja, silakan. Tapi dia banyak komplain. Firman Tuhan selalu bilang apa? Kalau ada orang tidak mau terima engkau di situ, kebaskan kaki dan jalan, tinggalkan dia. Waktu akan menguji. Dari setiap ruko, rumah yang dia miliki, saya dengar sekarang sudah dipasang, dijual. Hati-hati, meremehkan firman Tuhan, hati-hati. Baca sekali lagi ayat tadi, Amsal 13 ayat 13. 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dia harus menanggung, tanggung sendiri. Dia harus terima firman. Dia harus terima firman yang telah disampaikan. Tapi dia berpikir, ini yang harus kita hati-hati. Banyak orang di dalam waktu dia nyaman, dia berpikir, saya nggak butuh firman, saya nggak butuh kebenaran ini, saya tidak butuh firman Tuhan itu. Enggak butuh. Gereja itu bukan untuk disombong, enggak. Dan saya percaya orang bisa menutup berkat, tapi Tuhan bisa membuka jalan bagi kita. Amin. Tuhan bisa buka jalan. Jadi firman itu tidak ada seorang pun yang dapat menyogok Tuhan. Tuhan, pulihkan keadaan saya. Enggak. Tuhan akan berkata, waktu kamu dalam kelimpahan, engkau meremehkan firman Tuhan. Waktu engkau ada di dalam hidup yang baik, engkau menghina firman Tuhan. Kemarin anak youth, kalau meremehkan firman Tuhan, waktu kalian diskusi, hal-hal apa saja yang kalian masih ingat? Coba, orang yang meremehkan firman Tuhan apa? Contohnya apa? Banyak. Bermain HP saat mendengarkan firman Tuhan. Terus? Tidak melakukan firman Tuhan. Tidak membaca Alkitab, berkata kasar, tidur saat mendengarkan firman Tuhan. Apa? Tidur saat mendengarkan firman Tuhan. Tidur. Iya. Terus kalau melakukan firman Tuhan apa akibatnya? Itu kan tadi yang negatifnya. Kalau taat sama firman Tuhan apa? Penguasaan diri. Terus? Tentram. Terus apa lagi? Kemarin ada banyak. Mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Hidup dipimpin Roh Kudus, bebas dari belenggu dosa. Ya. Terus apa? Dalam sekolah apa diberikan apa? Kalau kita tak, iya, hikmat. Itu aja. Sudah. Jadi prinsip hidup kita yang percaya sama Tuhan, bukan dunia yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mempengaruhi dunia ini. Orang dunia boleh berkata, saya nggak butuh gereja, saya nggak butuh firman, biarkan saja. Toh dia sendiri yang firman Tuhan katakan, dia akan menanggung akibatnya. Nanti kalau belum bulan depan, nanti Tuhan bilang, tak kasih waktu dulu dia sampai Desember ini. Tapi sampai waktu yang Tuhan tentukan, tidak ada. Oh, Tuhan bilang, baik kalau begitu, sudah tidak ada kesempatan. Yang kedua, tadi tentang garam. Yang kedua tentang terang.
Fungsi terang itu adalah mengusir kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. ia tidak akan berjalan dalam kegelapan pada waktu kita mengenal pada Tuhan. Karena terang itu ada bagi kita. Kalau ada terang, kita jadi tahu, oh ini yang tidak baik, ini yang baik, ini yang salah, ini yang benar. Karena ada terang. Tapi kalau dalam kegelapan, kita masih meraba, ini baik apa tidak baik. Mari kita hidup di dalam terang. Baru saya lihat ya, waktu saya pergi ke salah satu restoran, dan ketika saya masuk di samping restoran itu, mereka bilang, itu kafe. Kenapa kafe itu remang-remang? Hampir nggak mau kelihatan loh, benar. Kenapa kafe itu remang-remang? Oh, ternyata di sanalah tempat iblis bekerja. Di sanalah yang saudara anggap itu cowok ganteng, itu cewek cantik. Ternyata kalau dia ada di tempat terang, jeleknya minta. Itulah dosa. Tapi kalau kita hidup dalam terang, waktu kita mau makan, kita bisa tahu, oh ini ada tulang. Tapi coba saudara makan di tempat yang remang-remang, ada tulang pun kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat dengan jelas. Dan inilah iblis sedang membuat kita supaya kita mengikuti apa yang iblis mau. Ada satu gereja ya di Bogor ini, kalau saya datang, ya Tuhan, hanya di depan saja yang itu pun bukan terang seperti kita ini. Di bagian jemaat mau baca Alkitab pun setengah mati. Ini apa yang mempengaruhi? Jangan dunia ini mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mempengaruhi. Artinya apa? Terang. Saudara, kalau terang, baju saya kemana-mana, saya bisa tahu, oh ini nggak bagus, ini kurang rapi. Tapi coba kalau gelap, dasi baju saya kemana-mana, tidak bisa tahu. Kita harus punya identitas terang, jelas. Kita harus jelas. Dan yang ketiga, terang itu selalu membongkar segala sesuatu yang disembunyikan. Coba contohnya, kita mau cari sesuatu. Apakah kita cari sesuatu di ruangan, kita nggak usah nyalakan lampu? Mana mungkin kita dapat yang kita cari kalau kita tidak nyalakan lampu? Pasti kita nyalakan lampu. Untuk apa? Cari sesuatu yang kita sedang mau cari kunci. Di mana itu? Nyalakan lampu. Kita cari, dapat. Terang itu senantiasa akan membongkar apa yang tersembunyi bagi kita. Terang itu firman Tuhan katakan, Yesus sendiri. Jadi terang ini dapat menyingkapkan sesuatu dalam hidup kita yang tersembunyi. Saudara ingat pada waktu Daud mengambil istri Uria, dia ambil untuk dijadikan istri. Uria dia suruh pergi berperang supaya dia mati. Jahat sekali ini Daud. Dia bilang apa? Tempatkan Uria itu paling depan supaya dia bisa tewas di sana. Dan dia dapatkan istri Uria ini. Sekalipun itu strategi daripada Daud, tidak ada orang yang tahu. Tapi lihat, Nabi Nathan itu, saya baca di 2 Samuel 12 ayat 1, Tuhan yang suruh loh Nabi Nathan itu pergi kepada Daud. Bukan manusia yang suruh, Tuhan.
Pergi kamu, Nathan, sampaikan kepada Daud, dia berbuat dosa. Nabi Nathan tidak dengar gosip, tidak dengar dari orang lain loh. Tapi firman Tuhan 2 Samuel 12 itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Nathan, disuruh pergi untuk menyampaikan dosa yang Daud perbuat. Jadi jangan pernah kita merasa, saya kok ditegur, atau kenapa ya Pak Gembala bawa firman Tuhan nyinggung saya. Enggak, itu adalah sesuatu yang Tuhan sedang kasih tahu. Kalau dikasih tahu, berarti ada sesuatu hal yang baik untuk kita memperbaiki. Betul? Untuk kita perbaiki. Tapi kalau sudah tidak lagi mempan sama kita, mungkin akan mempan sama Tuhan yang akan berkata, sudah, ada waktu lagi, pulang kamu sekarang. Pertanggungjawabkan itu, dia dapat. Mari kita berfungsi hidup kita sebagai garam dan terang.